Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua bisa kumpul di sindang keadaan sehat walafiat. Salawat salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya sehingga mudah-mudahan sampailah kepada kita umatnya. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar diseminasi tugas akhir dari kelompok Fahmi Hadiyat, Muhammad Jalaluddin, Farhan Alfaizi, Chandra Nur, dan Juniawan Rizky. Di mana ini merupakan seminar pertama tugas akhir di Prodi Teknik Industri dan juga di Fakultas Teknik. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang hadir di sini yang belum menyelesaikan tugas akhir atau sedang proses menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, teknisnya hari ini pada kelompok Fahmi untuk presentasi kurang lebih 15 menit, kemudian nanti kita akan tanya jawab. Ya, kepada kelompok Fahmi saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Fahmi Adiat telah mempublikasikan jurnal dengan indeks Copernicus dengan judul Product Reject Analysis of 40D A21030 Terminal Motorcycle Spare Part Using Statistical Quality Control Method at CV Biru Karya Pratama. Nah, untuk pemaparannya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Mungkin langsung saja ke Saudara Fahmi Adiat. Baik, untuk di sini saya akan menjelaskan di latar belakang, di mana latar belakang kita mengambil judul penelitian ini terkait dengan penilaian kualitas yang diterapkan di sisi Biro Karya Pratama terbilang tidak efektif dalam mengendalikan jumlah cacat produk yang dikerjakan per bulannya. Hal ini mengakibatkan hasil produksi dari per bulannya terdapat cacat produk penyok itu di sekitar 0,44% dari jumlah produksi, overcutting 0,46% dari banyaknya produksi, dan di sini ada yang mungkin mencapai 1% lebih, yaitu skrat besar dan karat, yang dimana penyok ini dikategorikan dalam NG atau reject yang kelasnya klasifikasinya biasa. Untuk skrat besar dan karat itu termasuk reject yang mungkin disebut juga luar biasa dalam konteks produksi di CP Biro Karya Pratama. Selanjutnya, Kang Chandra. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu yang menjadi fokus utama kita, masalah yang pertama itu adalah mengetahui dulu apa itu jenis-jenis reject yang ditemukan pada produksi pembuatan terminal 40D-H2103 strip 00 di CP Biro Karya Pratama. Yang kedua itu faktor penyebab reject part produk tersebut. Yang ketiga itu bagaimana usulan perbaikan mengenai masalah kualitas pada produksi terminal di CP Biro Karya Pratama. Yang pertama, jenis-jenisnya itu tadi sudah mungkin bisa terbantu ya. Sudah ada 4 jenis yang kita ini kan. Faktor-faktornya mungkin nanti ada di next berikut penjelasannya. Dan untuk usulan nanti kita juga akan share hasil dari penelitian kita. Selanjutnya, Chandra. Nah, di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui jenis-jenis reject yang ditemukan pada pembuatan terminal 40D H2103 di Biro Karya Pratama. Nah, mungkin di sini pada saat penelitian rekan-rekan juga hadir ke lapangan langsung untuk melihat dan mengetahui apa jenis-jenisnya, penyebabnya juga, dan mungkin mengetahui dari beberapa karena
dalam konteks penyok, karat itu juga ada beberapa klasifikasi lagi. Yang selanjutnya mengetahui faktor penyebab dari reject yang telah ditemukan. Nah, dari tadi yang karatnya ada klasifikasi yang parah, sedang, dan biasa. Nah, penyebabnya itu apa? Pada saat survei di lapangan, rekan-rekan dan termasuk saya juga mencari tahu penyebabnya dan akhirnya setelah kita survei ke lapangan, banyak hal yang mungkin di luar dugaan yang bisa menyebabkan part tersebut menjadi reject ataupun tidak terpakai lagi. Yang ketiga, mengetahui usulan perbaikan untuk mengatasi masalah kualitas pada produksi terminal. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa jenisnya, mengetahui apa penyebabnya, kita berunding mencari solusinya dan mungkin nanti solusinya akan kita sampaikan kepada pihak perusahaan untuk perbaikan di next produksinya. Selanjutnya, Kang Chandra. Nah, di sini mungkin ada posisi penelitian, bisa sama-sama kita lihat. Nah, kita berada di posisi mungkin bisa disebut terbaru ya karena posisi penelitian objeknya berbeda, tempatnya berbeda, dan data yang digunakan itu dari Januari sampai Desember, tapi itu data yang terbaru dari perusahaan ini. Dan di perusahaan ini sendiri mungkin ini pertama kali adanya yang mengambil judul tentang ini dan mungkin diusulkan kepada pihak perusahaan. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya landasan teori. Menurut Nugroho, SQC merupakan sistem yang dikembangkan untuk mempertahankan standar kualitas yang seragam dari hasil produksi pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai efisiensi perusahaan. Pada dasarnya, SQC melibatkan penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan atau memantau secara efektif kualitas hasil produksi secara efisien. Sebagian besar teknik pengendalian kualitas statistik yang digunakan saat ini telah dikembangkan. Selanjutnya ada metode penelitian. Bahan yang kami teliti yaitu terminal 40D H2103300 DCP Biru Karya Pratama. Peralatan yang digunakan yaitu laptop, ATK, Microsoft Excel, dan Minitab. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis data dengan metode SQC. Proses penelitian ada 4 tahap yang kami lalui, yaitu yang pertama di pendahuluan ada perumusan masalah, studi pustaka, studi lapangan. Yang di tahap 2 adalah pengumpulan data dengan data produksi dan data inspeksi. Yang ketiga yaitu pengolahan data dengan metode SQC. Selanjutnya di tahap keempat adalah kesimpulan dan saran, dan selanjutnya di publikasi jurnal. Proses penelitian bisa dilihat dengan sama dari mulai sampai selesai. Selanjutnya, ini merupakan jadwal kami. Yang pertama ada penyusunan proposal yang dimulai dari bulan Maret minggu kedua hingga April minggu kedua. Yang kedua yaitu pengumpulan proposal dari minggu kedua hingga minggu keempat April. Yang ketiga yaitu pengolahan data yang dari minggu keempat April hingga Mei minggu ke-1. Yang keempat yaitu analisis data dari minggu kedua Mei hingga minggu ketiga Mei. Yang kelima yaitu penyusunan jurnal
dari Mei minggu keempat hingga Juni minggu ke-1. Yang keenam yaitu upload jurnal di minggu kedua Juni. Selanjutnya saya serahkan. Mungkin selanjutnya yaitu hasil penelitian ya. Yang pertama yaitu check sheet, di mana bisa dilihat di sini ada produksi, penyet, perkunting, crate besar, karat, dan total. Rata-rata jumlah produksi tiap bulannya adalah 86.154 produk dan rata-rata produk cacat sebesar 3.132 produk dengan presentasi 3,63%. Mungkin selanjutnya yaitu diagram Pareto. Bisa dilihat di sini ada diagram Pareto, di mana jenis cacat produksi yang paling banyak yaitu karet dengan jumlah 15.031 kejadian, dan yang paling sedikit yaitu penyok dengan jumlah 4.527 kejadian. Mungkin selanjutnya bisa dilihat selanjutnya yaitu F-chart. Bisa dilihat F-chart yang dimana proporsi cacat paling tinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 10,55% mengalami cacat produk, sementara proporsi paling rendah terjadi pada bulan Juli dengan hanya 4,10% saja produk yang mengalami cacat. Next. Mungkin di sini ada fishbone diagram. Mana di sini fishbone diagram bisa dilihat. Di sini ada turun scene, terus method, sama karat. Next. Selanjutnya terus di sini ada usulan perbaikan, yang dimana usulan perbaikan jenis cacat yaitu penyok. Yang pertama itu operator salah memasukkan ke dies. Terus yang pertama yaitu jadwal maintenance mesin. Terus yang kedua yaitu bersihkan mesin flash dari debu dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu kinerja mesin, termasuk dengan komponen yang ada di dalamnya dengan teratur. Yang ketiga, periksa spare part mesin secara menyeluruh dan selalu gunakan part yang original agar tidak mudah rusak. Terus ada juga yaitu yang ketiga yaitu penyimpanan tidak sesuai SOP, yang dimana usulan perbaikannya yang pertama yaitu berikan pelatihan pada karyawan tentang cara mengalami dan menyimpan material dengan benar. Yang kedua yaitu pasang tanda peringatan untuk mengingatkan karyawan agar berhati-hati saat membawa material. Terus yang kedua yaitu ada jenis cacatnya yaitu karat. Yang pertama yaitu kebersihan operator. Usulan perbaikannya, berikan pelatihan pada operator tentang pentingnya menjaga kebersihan pada saat bekerja. Yang kedua, sediakan fasilitas kebersihan yang memandai seperti tempat cuci tangan yang mudah diakses
any disorder, dan tempat sampah yang mudah dijangkau. Yang ketiga yaitu buat prosedur kebersihan yang jelas dan tegas. Terus ada juga yaitu ada juga secret, ada juga yang ketiga yaitu secret besar, di mana ini disebut dengan double press. Terus ada kotoran di DS, penyimpanan tidak ditata dengan baik, goresan pada saat bongkar material. Yang dimana usulannya bisa kita singkat aja ya, takut lama. Yang pertama yaitu berikan pelatihan proses terhadap karyawan secara teratur. Lakukan pembersihan dia secara berkala dan menyeluruh. Terus yang kedua, berikan pelatihan kepada operator tentang cara membersihkan dan merawat DS dengan benar. Yang ketiga, sediakan vakum untuk menyedot kotoran pada DS. Terus yang selanjutnya yaitu jenis cacat yaitu overpunting. Yang pertama yaitu operator lalai dalam melakukan penting seperti. Terus yang kedua yaitu stopper ukuran belum dikalibrasi. Terus yang ketiga yaitu proses blank terjadi 2 kali. Di mana usulan perbaikannya yang pertama berikan pelatihan konti terhadap operator, yang kedua berikan rambu atau peringatan pada ruang kontrol untuk mencegah overgunting. Ini yang stopper ukuran belum dikalibrasi. Yang pertama itu lakukan kalibrasi pada mesin gunting untuk menjaga akurasi dan presis pemotongan. Yang kedua yaitu lakukan perawatan pada mesin gunting secara berkala untuk memastikan mesin bekerja secara optimal. Yang ketiga yaitu pastikan di stopper sesuai dimensi dengan benda kerja stopper yang longgar harus segera diganti. Mungkin usulan perbaikan dari proses plank terjadi 2 kali. Yang pertama yaitu lakukan inspeksi plank sebelum proses plank hanya terjadi saat satu satu kali. Yang kedua, pasang rambu atau tanda khusus untuk mengingatkan operator untuk tidak melakukan proses plank 2 kali. Mungkin itu usulan perbaikan. Terus selanjutnya, Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata ditemukan 4 jenis reject, yaitu percutting, silat besar, dan karat. Mungkin di sini ada persentase masing-masing yang dimana persentase tersebut paling besar itu di 1,45%, yang dimana dalam kapasitas produksi massal itu mungkin sudah termasuk cukup besar ya. Mungkin memang secara aturan itu masih normal atau masih dalam kapasitas baik dalam produksi kita yang mungkin lebih dari 30.000. Tapi untuk mengefisiensikan biaya, waktu, dan yang lainnya, kita untuk bisa memangkas dari jumlah karat ini. Dari masing-masing reject ini ada 4 faktor, yaitu mesin, metode, dan material. Dari berbagai penyebab reject tersebut diberikan usulan yaitu menetapkan standar operasional prosedur yang jelas, melakukan pelatihan kepada karyawan dan operator, serta melakukan audit secara berkala untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan mencegah kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya terulang. Jadi mungkin beberapa banyak yang terjadi reject di sini dikarenakan dari man-nya. Jadi di sini kita usulkan penerapan SOP yang jelas agar setiap operator yang bekerja mengikuti arahan-arahan yang telah ditentukan atau sesuai standar. Selanjutnya, nah di sini ada referensi mungkin sudah terpampang jelas, nanti bisa di-share juga untuk referensi dari A sampai Z ada. Nah, ini kita berbagai sumber buku, jurnal-jurnal, dan yang lainnya kita dalam melakukan penelitian ini. Jadi tidak hanya satu sumber saja. Selanjutnya, nah ini ada beberapa
galeri selama penelitian, foto-foto selama penelitian. Tapi sayangnya foto bersamanya kita tidak dimasukkan karena kita terlalu sibuk dalam penelitian ya. Jadi di sini ada foto mesinnya, terus ada foto hitungan dan di pinggir itu ada foto-foto beberapa contoh reject yang diarsipkan oleh perusahaan. Selanjutnya mungkin sudah selesai dan terima kasih. Ya, terima kasih Tim Fahmi dan kawan-kawan. Ya, silakan teman-teman atau peserta yang hadir di dalam seminar ini jika ada ingin bertanya. Saya persilahkan. Silakan bisa raise hand jika yang ditanyakan. Mau tanya. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Ya, Betul. selamat ya untuk guru Fahmi ya ini. Ini teh Fahmi, Rizky, siapa? Jalaluddin ya. Iya, Bu. Fahmi, Rizky, Jalaluddin, Juniawan Rizky, atau Rizky yang mana ini? Juniawan. Ya. Nah, Chandra ya, Juniawan, Chandra, Jalaluddin, Kurniawan. Kurniawan udah lulus. Nah, Ibu mau tanya, coba jelaskan eh, langkah-langkah untuk submit jurnal internasional. Kan ini sudah submitnya, udah ada loanya, Sudah, Bu. sudah terbit belum di jurnalnya? Ini sudah terbit LOA-nya, tinggal menunggu terbit jurnalnya. Nah, Nah, silakan saya teman-teman sharing jelaskan. dong. Coba sharing sama teman-teman yang lain nih. Coba, kan kalian sekarang sudah ada LOA-nya tuh, berarti sudah tinggal nunggu terbitnya doang tuh, si jurnal yang kalian submit itu. Coba jelaskan langkah-langkah itu submit ke jurnal internasional yang benar itu. Kalian kan kenal ada jurnal Predator, tahu tidak? Loh, kemana ini yang ditanya pada diem? Iya, Bu. Halo, Halo, Bu. iya. Kalian tahu ada pernah dengar jurnal Predator tuh? Iya, Bu. Pernah, Bu. Nah, apa jurnal Predator? Biasanya jurnal predator tuh kayak yang apa ya, ilegal gitu sih, Bu. Bisa disebut ilegal gitu. Nah, terus kadang ya terbitnya cuman berjarak gitu cuman 1 bulan gitu, Bu. Kayak gitu bukan, Bu? Kenapa tidak tanya ke Burami? Burami jagonya tuh yang kalau yang apa yang jurnal internasional itu ada yang predator yang tidak. Nah, bagaimana tuh langkah-langkah kalian cara submit ke jurnal internasional yang kalian sekarang sudah sedang menunggu terbit itu? Kalian itu jurnalnya apa? Oh, benerin, ini kalau jurnalnya yang nentuin dari UNIF, jadi tim hanya menyerahkan teksnya itu ke prodi dan nanti prodi ke universitas dan yang menentukan terbit di jurnal mana itu universitas. Oh, jadi mahasiswa tidak 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 memilih melalui sendiri. langkah-langkah. Iya, Oh, betul. Jadi gitu. tidak memilih sendiri. Jadi kalau paling kalau mau ngejelasin bagaimana cara pendaftaran jurnal ke prodinya, alurnya, apa saja yang dilakukan sampai keluar LOA, paling gitu. Oh, gitu. Iya, dikira dikira ibu kalian eh, langsung apa namanya? Langsung submit ke jurnal internasional sendiri, ternyata enggak ya. Berarti di sini, berarti di sini peran institusi yang sangat besar ya untuk submit jurnal kalian itu. Ya, iya. Berarti di sini peran institusinya sangat besar tuh. Berarti sangat membantu sekali tuh supaya kalian bisa terbit jurnalnya di jurnal internasional itu. Nah, adakah kendala-kendala tuh ya? Kalau kalian bingung ditanya bingung kalian menjawab apa kan gitu ya. Jadi coba
kendala-kendala kalian selama menyusun jurnal internasional itu apa saja? Itu aja lah. Banyak, Bu. Ya, coba Kalau disebutin. disebutkan kan kalau banyak berarti lebih dari satu kan gitu. Coba apa aja Ya, Bu. kira-kira. Ini biar nanti jadi masukan ke fakultas, ke prodi juga. Sehingga nanti fakultas prodi juga bisa memberi masukan ke universitas gitu. Parahan, Bu, yang So, lebih tahu. kenapa Pak Mi jadi parahnya lebih tahu? Sok, sahabat nu ngajawaban ini satu grup teh berlima tuh. Masa tidak kalian tidak punya kendala nih selama submit jurnal internasional ini? Iya, Bu. Sempat kaget, Bu. Yang terbit Ada, itu Bu. SK terbaru. Hmm. Ya, Kalian iya, Bikin Bu. itu sih, Bu. Kaget, Bu, gitu. Itu kaget. sih. Takutnya harus pakai SK yang baru kan. Lumayan juga, Bu, gitu. Tapi selama Kalian ke penulisan mah support, Bu. Alhamdulillah semuanya. Ketika kita aman. dibutuhkan, saling simbiosis mutualisme, Bu. Oh gitu. Kita saling bekerja sama gitu. Tidak ada kendala, Iya. Bu. Paling kendalanya mah pas biaya aja. Oh, asalnya biayanya berapa? Pertama Itu, Bu, biayanya tadi normal, Bu. kalian dikenakan berapa? Sama, Bu. Sama, Bu, kayak yang sebelumnya. Mungkin Oh, tidak ada kenaikan. tidak ada, Bu. Nah, kira-kira kalian itu kira-kira ada masukan tidak nih mengenai eh, tugas akhir jurnal ini ada masukan tidak nih buat ke prodi ini tidak kira-kira apa? Supaya nanti nanti jadi bahan pertimbangan nih bagi prodi atau bahan masukan juga dari prodi ke universitas nah gitu. Ini Bu, paling satu Bu saya Bu. Oh, ribut, Mas. Kenapa Farhan? Ya, saya dulu ya. Paling gini Bu, kan kami itu kemarin tuh kan memang sih kelompok kami emang udah submit ke kampus ya udah sampai PIC jurnalnya. Cuman kan ya kasihan yang lain mungkin masukannya untuk kampus ketika kami lagi nyusun apa tugas akhir jangan dulu keluarin SK baru gitu Bu. Ya SK-nya berlaku kan tahun depan aja. Paling gitu aja sih Bu. Kalau SK baru mah prodi sama fakultas juga itu mah tiba-tiba ya tiba-tiba dapat gitu ya. Iya Tiba-tiba Bu. dapat itu juga. Iya, tiba-tiba juga jadi semua juga Jadi pada bingung nih prodi sama kaget fakultas juga. berjamaah lah, Bu. Nah, kaget berjamaah gitu ya. Ya, karena tiba-tiba ada terbit lah SK baru kan gitu ya. Sampai Bu Iya, Bu. Rafika sendiri pusing tuh prodinya mengatur-ngatur ya. Oh ini kalau misalkan ke jurnal ini 3 orang ke skripsi dua, nah sampai gitu-gitu kan. Tapi untung kalian masih bisa tetap berlima ya. Masih Bu. Alhamdulillah. Ya, berarti berarti aman kan kalian itu ya. Berarti kalian itu tidak ada suka dukanya dalam menyusun jurnal ini. Banyak sih Bu. Banyak, Bu. Banyak, Farhan Bu. mau datang ke kampus Ditutupin aja, keburangan Bu. wae, Bu. Banyak, Bu. Oh banyak. Iya Ya, biar Farhan. nanti jadi catatan prodi gitu. Biar nanti prodinya ngasih masukan juga ke universitas. Ini ada mahasiswa nih kasih usulan gitu. Tapi Iya, Bu. selama kalian memberikan usulan yang baik, pasti Bu Prodi disampaikan ke universitas kan gitu. Mungkin Kalian ini dari memberikan keuangan, Bu. Iya, Bu, ke kalau Undip aja. keuangan, eh, Jangan dadakan gitu, Bu. ada. Kalau mau bikin kebijakan, iya, Tapi kan kalian aman keuangan katanya tadi tidak ada perubahan. aman. Semua, Iya aman alhamdulillah, sih Bu, Bu. kelompok aman. Walaupun harus pinjol. Iya, Bu. Walaupun Santai. harus gadain motor juga, Bu. Curhat. Nah, itu, Bu, suka dukanya mah. Masa jual motor? Tuh Bu Pika gimana tuh? Sampai nggak, Sin, Bu. nah karena bensin. Iya kan kesananya harus pakai motor, Bu. Kan dekat Pak Hamimah di Gede Bage. Waalaikumsalam. Iya, dah. Bukan dekat dari Koseng ke Bu Uninus jadi bisa belum jalan diberesin. kaki, Bu. Iya, barengan. Iya, Iya, memang Bu. memang tidak jalan kaki, tapi kan itu mah resiko kalian kalau itu mah ya.
Ini apa namanya, Iya, Bu. dalam tahap-tahap akhir perkuliahan kalian itu kan apa namanya, ada tugas akhir yang mana itu harus melaksanakan penelitian. Nah, itu kan kalian sudah melaksanakan penelitian dengan tahapan-tahapan yang betul ya. Nah, itu nanti akan kalian rasakan juga nanti ketika kalian melanjutkan studi lanjut ke S2, nanti juga kalian akan apa namanya istilahnya, akan melaksanakan tahapan-tahapan tadi juga untuk melakukan penelitian kan gitu. Nah, itu berarti kalian sudah punya pengalaman kan gitu ya. Jadi apa saja yang dikerjakan. Baik ya, Ibu salut ya, Ibu support ya kalian. Kalian dari kelompok angkatan Mega ini kan kalian itu dosen walinya Ibu ya. Kalian itu kan angkatan 2020 ya. Halo? Iya, Bu. Halo? Nah, kalian itu kan Ya, angkatan Bu. 2020. Iya, ya. Kalian itu angkatan 2020. Ini kalian yang pertama maju ya. Eh, Kalian yang pertama selesai jurnalnya. Ibu kasih selamat, Ibu kasih aplaus. Mudah-mudahan nanti kalian setelah menjadi sarjana ilmunya bermanfaat ya. Baik untuk kalian sendiri maupun di perusahaan maupun masyarakat kan gitu ya. Nah, karena kalian sudah melaksanakan tahapan-tahapan itu, berarti kalian itu sudah benar jalan langkah-langkah yang kalian lakukan itu dalam apa namanya pelaksanaan tugas akhir, dalam penyusunan jurnal. Kan kalian itu menulis jurnal itu paling pastinya juga harus sesuai dengan template di mana jurnal kalian tujukan gitu ya. Nah, kalian itu jurnalnya apa? Jurnal internasional yang kemana? Yang ke Copernicus, Doas, Scopus atau apa? Kopernikus, Bu. Copernicus. Ya, nah itu ya. Ya, Ibu ucapkan selamat karena kalian paling cepat, hebat, dan nyangka ya. Kelompok Fahmi Juniawan Farhan ini ya. Eh, Jalaluddin sama Chandra berlima itu ya. Selamat untuk karena kalian yang Ibu bimbing, kelompok kalian lah yang pertama maju kan. Gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Ya itu aja lah Bu Rafika, tidak banyak karena kan kalau kalau ditanya mengenai isi jurnal itu kan pernah kita di seminar proposal juga itu kan sudah pernah kita bahas juga kan gitu ya. Hanya itu aja ya. Baik Bu Rafika, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Enggak. Iya, Bu Raf- terima kasih Ibu Noneng. Wah, ternyata dosen walinya nih. Saya ikut pay dulu nih Iya, dari awal, Au- dari mulai masuk sampai dengan lulus. kepantau terus kan gitu. Memang Keasum memang ya, angkat, keasum. memang angkatan ini alhamdulillah ya, lumayan palinter kan gitu ya. IPK-nya juga pada tinggi-tinggi, alhamdulillah gitu ya. Termasuk rajin-rajin kan gitu. Hanya ada beberapa orang yang tidak rajin. Tapi sampai sekarang juga ada tuh ada yang tidak kepantau tuh. Jadi ibu bingung ya, dihubungi di WA tidak menjawab, di telepon tadi angkat. Jadi gitu ya. Karena ibu maunya angkatan kalian itu semuanya beres kuliahnya, tidak ada yang tertinggalkan gitu. Karena kalau ada yang gagal, ya dosen walinya yang dimarah gitu. Ya, jadi nanti kalau kalian misalkan ada nomor HP, Nah, nah ini ini ibu tekankan kepada kalian kalau ada yang punya nomor HP Dandi kirimkan ke ibu karena itu Dandi kasihan sekali tertinggal ya. Baik, terima kasih. iya, terima kasih. Iya, jadi angkatan yang IPK-nya bagus tuh, Mbak. Jadi contoh ya buat adik-adik tingkat kalian nanti ke depan. Keren. Oh ya, selanjutnya silakan peserta lain atau teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya nih pada kelompoknya Ini belum Fahmi dan diberesin. kawan-kawan. Kita tadi pada Nani berapa kita pada masa? Ada soto Betawi, soto Tangerang. Pesertanya mana? Bu Rahmi boleh bertanya. Silakan ada yang bertanya. Saya Ini moderator aja mengabsen. Bu, cukup. Saya sudah banyak bertanya kepada mereka ketika membimbing mereka. Aduh, ditanyainnya tanya kemana kalian gitu ya, jarang bimbingan ya. Iya. Ya, Bu Rahmi Ah, ada satu pertanyaan ke Nah, teman-teman sekarang nih. saya tanyanya gini deh, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian eh, setelah mendapatkan LOA ini? Itu kan yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian kejar-kejar. Senang, Di Bu. seminar. Ya di sini.
Yang lain? Bingung, Bu. Aku bisa daftar Kok bingung? jujur. Bingung nyari kerjanya, Bu. Tenang. Lulusan teknik industri itu cepat Semangat, banget dapat semangat. kerjanya. Cepat banget dapat kerjanya kok. Dan kalau nanti kalian nanti setelah ini biasanya kan nanti saya ngadain bimbingan buat para lulusan untuk tips mencari masuk ke dunia kerja. Nanti kalian wajib ikut nih, semua yang wajib ikut nih. Ya, gimana Bu Rafika? Maaf tadi terpotong. Ah, iya, nggak apa-apa, Bu. Ini teman-teman, saya sih harapannya di sini yang ikut tuh banyaknya angkatan bawah ya. Angkatan bawah kenapa? Karena inginnya kalian tuh bisa sharing lah, mulai dari suka dukanya ataupun gimana sih, paling mereka paling banyak bertanya tuh gimana sih cara menemukan ide, ya. Ide atau judul penelitian itu sih. Kalau kalian gimana cara menemukan ide judul penelitiannya? Mumpung di record, jadi siapa tahu bisa di replay nanti untuk semua. Tekanan sibuk dari perusahaan. Jadi kepikiran judulnya dipakai. Oh, itu kebetulan memang ada kebutuhan dari perusahaan ya. Ya, betul, Bu. Kebutuhan dari perusahaan. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan dari perusahaan deh, misalkan yang judul KP nih, kalau kalian nih, cara menemukan judul KP kan sebenarnya bisa dipakai untuk judul TA ya, tinggal dikaji lebih dalam ya. Nah, gimana caranya menemukan gagasan itu? Gak sengaja Bu, kepikiran. Lagi ngayal. Ya, Lagi prosesnya ngelamun gitu Bu. diceritakan dong. Misalkan Bu istihoroh gitu, Bu harus baca, saya harus baca banyak jurnal ataupun laporan-laporan penelitian yang dulu atau apa gitu kan. Gak sengaja nemu juga kan pasti hasil dari istihoroh nggak sih? Enggak ya? Coba diceritakan dong. Kalau judul KP sih dulu saya ya Bu. Jadi kan di keadaan di kantor tuh dingin banget karena AC-nya tuh nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein karena itu kok udah AC-nya itu sentral satu mall gitu Bu, satu gedung. Nah jadi tiba-tiba kepikiran aja Bu, lagi duduk tiba-tiba kepikiran nih gimana nih biar gak terlalu dingin di kantor gitu, kepikirannya gitu Bu. Pengalaman pribadi ya, kealaman. Memang harus ada masalah dulu Iya Bu. berarti. Ada masalah, ada ketidaknyamanan, dan bagaimana sih cara kita memecahkan masalah itulah, membuat intinya teknik itu sih kan bagaimana sih hubungannya antara manusia ya dengan kenyamanan seperti itu alat dan juga kenyamanan. Nah, kalian melalui proses-proses ini harapannya sudah bisa menjadi bekal kalian ya, apapun yang kalian alami di sini, mulailah dari mencari, bukan cari-cari masalah ya, apa ya, ada ketidaknyamanan atau masalah itu bisa kok kita bu kita pecahkan. Tapi kalian di sini dengan selesainya tugas akhir ini, kalian sudah menjalani tahapan-tahapan metodologi. Jadi seperti itu alurnya. Walaupun misalkan bukan hanya dari permasalahan yang real aja, untuk masalah-masalah sehari-hari juga seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa eh, analisis ya. Itu yang paling penting, analisis, dan jangan sampai cepat menyerah atau bingung. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, itu sih. Terima kasih Bu Rahmi, cukup mungkin dari saya. Iya, terima kasih Bu Rafika. Silakan teman-teman yang lain. Kayaknya tidak ada yang bertanya lagi ya. Sudah merasa jelas nih. Ya, saya ucapkan selamat nih kepada teman-teman semua nih, Pak Ahmi, Juniawan, dan kawan-kawan nih yang telah menyelesaikan tugas akhirnya. Dan sekarang tugas akhirnya jangan lupa teman-teman nih mulai mencari kerja dari sekarang nggak apa-apa nih. Udah bisa melamar kerja pakai surat keterangan lulus ya. Surat keterangan lulus nanti karena ijazah itu butuh waktu, butuh proses ya. Jadi sayang waktunya kalau dibuang-buang gitu. Ya, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih banyak
Fahmi dan kawan-kawan. Terima kasih banyak seluruh peserta. Terima kasih banyak Ibu Kaprodi, Bu Nuneng, dan seluruh dosen yang hadir di acara desimin Sama-sama. tugas saya hari ini. Dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka seminar pada hari ini kita. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Bu Rahma. Jangan lupa yang belum ngisi absensi presensi ada di kolom chat ya. Terima kasih, Terima kasih teman. semuanya ya. Bu, ada sesi foto nggak Bu? Oh, boleh. Untung diingatkan. Coba on cam semua. Iya. Wah, harusnya nanti pakai jas alma mater Ya, semua kita ya. Siapa nih yang Ya, enggak Bu. nih? Jalal dan Fahmi. Bu, cinta HMTI. Cinta HMTI juga harus Tapi cinta Uninusnya. Ah, kalah Bu. Udah ketemu. Almitnya udah nggak cukup, Bu. Almitnya ngecilin. Aduh, mumpung jadi mahasiswa, Pak nanti Iwan setelah lagi jadi di mana nih? mahasiswa, Pak udah nggak Iwan jadi mahasiswa kangen menyempatkan kok hadir. kalau hadir. Ya, yang hadir Nanda Muhammad Rizky Mubarok ya. Pak Iwan mungkin lagi kendala ya. Oke, aba-aba ya. Kalian juga mohon bantu screenshotnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cekrek. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rafika. terima Sehat-sehat kasih. selalu dan sukses selalu semuanya. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin keluar.